Nama saya Sylvia Indah Rahmadani dari kelas reguler malam Manajemen D NIM 19210-661. Saya akan menjawab soal dari ilmu ekonomi makro. Yang pertama, arah dan strategi yang diambil pemerintah untuk menghadapi ekonomi digital, yaitu untuk perkembangan pembangunan Indonesia perlu memastikan bahwa penggunaan teknologi pada akhirnya bisa mengurangi kesenjangan. Selain itu, dalam rangka menjaga momentum dan mendukung target pembangunan, kebijakan fiskal ekspansif diterapkan dengan menjaga defisit tetap berada dalam batas aman, yaitu kurang dari 3% produk domestik bruto atau PDB. Pemerintah berupaya senantiasa mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya asing, serta didukung pengelolaan fiskal yang sehat dan berkesinambungan. Hal ini dilakukan dengan mengendalikan defisit dalam batas aman kurang lebih 3% PDB, mengendalikan rasio utang terhadap PDB kurang lebih 30% PDB, serta mengendalikan keseimbangan primer menuju positif atau defisit semakin menurun. Tetapi pada akhirnya diharapkan ekonomi digital dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing dan produktivitas, serta mewujudkan kerjasama perekonomian dan perdagangan yang saling menguntungkan dalam jangka panjang. Selain itu, ekonomi digital juga harus dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan, sehingga potensinya lebih merata. Apakah kemajuan dan inovasi merupakan berkah bagi bangsa Indonesia? Ya, salah satu faktor kunci produksi yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah jaringan informasi modern, di mana sebagai ruang aktivitas yang penting dan efektivitas dalam penggunaan informasi dan komunikasi, teknologi sebagai penggerak penting terhadap pertumbuhan produktivitas dan optimalisasi struktural ekonomi. Yang kedua, langkah yang dilakukan oleh Bank Sentral dalam menyikapi hal tersebut yaitu dukungan BI dalam integrasi ekonomi dan kekayaan keuangan digital secara nasional. BI telah menyusun arah kebijakan sistem pembayaran Indonesia, telah diluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, menavigasi sistem pembayaran nasional di era digital, sinergi bauran kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan akan terus diperkuat untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional. Yang ketiga, kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Yang kedua, Kementerian Keuangan akan merealokasi dana APBN sebesar 62,3 triliun dan tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor untuk penanganan pengendalian COVID-19. Yang ketiga, menyediakan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang menangani pasien COVID-19, dan kebutuhan lainnya. Social safety net diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Sembako, dan Beras Sejahtera. Yang keempat, kebijakan pelonggaran pajak. Lalu, kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha.